kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya kalian? Semoga tetap sehat ya. Dan adik-adik jangan lupa tetap jaga kesehatan. Dan juga berdoa senantiasa baik bagi Indonesia maupun bagi dunia supaya pandemi ini bisa cepat berlalu. Di dalam Mazmur 121 dikatakan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih buat penjagaan Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, bukalah hati kami sehingga kami bisa menerima firman-Mu. Buatlah kami mengerti akan setiap perkataan-Mu. Tuhan Yesus, jadikanlah kami pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahukah kalian siapa keluarga pertama di dunia? Jawabnya mudah ya, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Adik-adik, kita semua punya keluarga bukan? Tuhan memberikan papa, mama, kakak atau adik menjadi keluarga kita. Nah, adik-adik, cerita hari ini mengenai keluarga Abraham dan Sarah. Di usia mereka yang sudah tua, mereka baru memiliki anak yang bernama Ishak. Setelah Ishak dewasa, Tuhan memberinya seorang istri. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita bagaimana cara Tuhan memberi Ishak seorang istri. Abraham mempunyai seorang hamba kepercayaan yang paling tua umurnya. Ia bernama Eliezer, orang Damsyik. Abraham menyuruh Eliezer mencarikan istri bagi Ishak dengan 2 syarat, yaitu 1. Istri Ishak harus berasal dari sanak keluarga Abraham. 2. Ishak tidak boleh kembali ke negeri yang telah ditinggalkan Abraham. Nah adik-adik, kira-kira sulit tidak ya tanggung jawab yang harus dipikul Eliezer? Sulit ya? Mana ada orang tua yang mengizinkan anak perempuannya dibawa oleh orang yang baru dikenal, terus ke negeri yang jauh pula. Setelah Abraham memberi perintah ini kepada Eliezer, ia berkata, "Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku." Di sini kita melihat betapa Abraham sangat percaya bahwa Tuhan akan mengatur semuanya. Kemudian bersiaplah Eliezer untuk pergi ke negeri asal Abraham, yaitu Aram Mesopotamia di kota Nahor. Ia membawa 10 unta yang dimuatinya dengan banyak barang-barang berharga milik Abraham. Begitu sampai di Aram Mesopotamia, kota Nahor, tahukah kalian apa yang dilakukan Eliezer? Ia berdoa. Doanya tertulis di Kejadian 24 ayat 12-14. Yuk kita baca apa yang didoakannya. Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui
bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Doa Eliezer di sini menunjukkan bahwa dia mengikuti jejak langkah Abraham dengan bersandar pada Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Menurutmu, mungkinkah doanya terkabul? Baru saja ia selesai berdoa, maka datanglah Ribka, anak perempuan dari sanak saudara Abraham. Lalu Eliezer meminta minum kepadanya. Eliezer mengamat-ngamati dengan berdiam diri dan hatinya pasti berdebar-debar untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Dan terjadilah sama persis seperti yang didoakannya. Eliezer sangat senang. Dia segera mengambil hadiah, anting-anting emas setengah sikal, gelang tangan emas 10 sikal. Lalu ia bertanya, "Anak siapakah engkau?" Ribka menjawab, "Ayahku Betuel, anak Nahor dan Milka." Nah, adik-adik, kalian bisa lihat di sini silsilah keturunan dari Ribka, ya, supaya jelas asal usulnya Ribka. Dari silsilah keturunan ini kita bisa melihat kalau Ribka adalah cucu Nahor dan Nahor adalah saudara kandung Abraham. Eliezer segera berlutut, berdoa dan memuji Tuhan. Begitu sampai di rumah Betuel, Eliezer pun tidak mau bersantai-santai. Dia langsung segera menyampaikan tujuannya. Dan ternyata semua orang setuju jika Ribka menjadi istri Ishak. Wah, lagi-lagi Eliezer segera bersujud dan bersyukur kepada Tuhan. Esok harinya Eliezer ingin segera pulang dengan membawa Ribka. Tetapi ibu Ribka dan kakaknya Laban agak keberatan. Mereka meminta Eliezer tinggal 10 hari lagi. Dan karena itu mereka bertanya kepada Ribka apakah Ribka mau pergi bersama Eliezer hari itu juga. Ternyata Ribka setuju untuk pergi hari itu juga. Lihatlah adik-adik. Tuhan telah mengatur agar Ishak dan Ribka menjadi satu keluarga. Tuhan juga telah mengatur agar papa mamamu menjadi keluarga. Adik-adik, keluargamu adalah pemberian Tuhan. Jika kamu merasa tidak suka dengan keluargamu, berdoalah minta Tuhan membuang rasa tidak suka itu. Adik-adik, setiap keluarga itu berbeda dengan keluarga lain. Bahkan jika ada keluarga yang memiliki jumlah anak yang sama seperti keluargamu, atau tinggal di sebuah rumah yang sama seperti rumahmu, atau bahkan mereka memiliki nama yang sama dengan keluargamu, keluarga itu tetap berbeda dengan keluargamu. Setiap keluarga berbeda, dan setiap keluarga memiliki keistimewaan masing-masing. Untuk itu adik-adik, hargailah keluargamu. Jadikanlah keluargamu lebih istimewa. Maukah kamu menghargai keluargamu dan membuatnya lebih istimewa? Tentu mau ya adik-adik. Misalnya dengan cara apa? Membantu merapikan barang-barang di rumah. Tidak membantah papa mama. Sayang kepada adik-adik dan kakak. Dan masih banyak lagi. Nah adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jangan lupa dihafal ya adik-adik dan laporkan ke gembala kalian di masing-masing hall. Nah, mari kita tutup sidang pagi ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah memberiku sebuah keluarga. Tuhan Yesus, sadarkan aku. Bukalah hatiku sehingga aku bisa menerima apapun yang terjadi di dalam keluargaku. Tuhan, tolong aku Tuhan bisa menghargai keluargaku dan membuatnya lebih istimewa lagi dengan melakukan banyak perbuatan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.
Amin adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.